Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله أيها الإخوة رحمني الله وإياكم. Kembali kita bisa duduk bersama di majelis ini, yang mana pada bulan yang lalu al-afu minkum Anda tidak bisa hadir, dan alhamdulillah diisi oleh Ustaz Abu Khubaib, ya, Ustaz Taufik, dan Masya Allah beliau afdal insyaallah. Dan pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan sampaikan masih membahas tentang tafsir. Hanya saja kita akan ambil tafsir secara tematik. Maksudnya mengambil beberapa, mungkin 1-2 ayat dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian kita akan coba rangkum dalam satu tema pembahasan yang tentunya mengacu kepada kandungan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Dan pada malam hari ini kita mencoba mengambil salah satu dari kajian tafsir ini dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim Surah Yasin, yang mana ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sebetulnya apa yang beliau tulis ini adalah catatan, komentar sekaligus penjelasan, dan di dalamnya terkadang juga ada koreksi atau kritikan yang diambil dari apa yang sudah ditulis oleh seorang ulama ahli tafsir juga, yaitu Jalaluddin Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli rahimahullah, yang beliau meninggal di tahun 864 Hijriah, yang kita kenal tafsir beliau dengan sebutan tafsir Jalalain, ya. Baik. Dan ini adalah catatan yang dibuat oleh Syekh Al-Utsaimin terhadap tafsir tersebut. Di banyak hal beliau rahimahullah sejalan, sependapat dengan apa yang disampaikan di dalam tafsir Jalalain. Namun ada beberapa beliau memberikan penjelasan untuk yang menurut beliau lebih tepat, dan juga ada beberapa tambahan. Dan Masya Allah, apa yang beliau jelaskan di dalam tafsir surah Yasin, yaitu oleh Al-Utsaimin rahimahullah, ini banyak sekali faidah yang kadang tidak kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, ya. Dan kajian tentang tafsir surah Yasin ini juga sudah kita sampaikan, sudah berjalan sekian tahun, itu di Bunga Raya, ya,
di Masjid Al-Qurtubi dan belum selesai sampai sekarang. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk ya memahaminya sesuai dengan yang Allah kehendaki dan juga Rasulullah SAW. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Nah, kesempatan malam hari ini kita mengambil satu ayat, yaitu ayat ke-11 dari surah Yasin, yang mana di dalam tulisan beliau Al-Utsaimin rahimahullah di situ diambil sebuah tema ya dari ayat ini, yakni bahwa yang namanya peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulullah SAW itu hanya akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang ya tertentu saja. Artinya peringatan itu tidak akan bisa diambil oleh sembarang orang. Apa yang disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang juga diambil dari Al-Qur'an, dari firman Allah, itu adalah kebaikan. Jelas itu banyak manfaat faedahnya. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri adalah mukjizat terbesar dalam Islam. Namun ternyata tidak setiap orang, bahkan tidak setiap dari umat Nabi Muhammad SAW, dari kalangan orang-orang yang beriman, yang bisa mengambil faedah, mengambil manfaat. Maka ayat ini menjadi satu ayat yang harus jadi renungan kita bersama. Ya, baik, kita bacakan saja ayat ini di ayat ke-11 dari surah Yasin. Tentunya kebanyakan kita sudah menghafalnya. Ya, surah Yasin termasuk surah yang sering dibaca oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim." Ayat ini pendek, akan tetapi kandungannya cukup luas. Semoga Allah mudahkan kita untuk membacakan dan berusaha untuk memahami apa yang dijelaskan dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama", sesungguhnya. Ya, ini sering diterjemahkan kalau innama itu diartikan sesungguhnya sama dengan inna, padahal innama di situ ada maknanya adalah lil hasr, untuk membatasi. Ya. Sehingga kita artikan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Kita terjemahkan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut dan memiliki rasa takut kepada Allah Ar-Rahman dalam kondisi dia tidak melihatnya, atau dalam kondisi Rabb atau Allah itu gaib bagi orang tersebut, bagi hamba Allah tersebut. Kemudian fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Baik. Ketika kita terjemahkan seperti ini, kita belum bisa menangkap apa sebetulnya intinya. Ya. Namun kemudian dijelaskan di dalam tafsir ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat innama tunziru, sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW hanya memberi peringatan. Apa maksudnya? Di dalam kalimat tersebut terkandung penyingkatan jalannya, yaitu innama. Disingkat berarti ada perkiraan makna yang tersirat di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Ya, maka beliau mengatakan makna yang terkandung di dalamnya adalah janganlah engkau wahai Muhammad memberi peringatan kecuali kepada orang yang mau mengikuti peringatan. Ya, ini seakan-akan yang menjadi titik fokus dalam sorotan di dalam ayat ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW hendaknya memilah kepada siapa dia menyampaikan, ya beliau menyampaikan peringatan tersebut. Hanya kepada orang-orang yang jelas-jelas memang dia mau mengikuti peringatan tersebut, mau menerimanya, ya. Sedangkan orang yang tidak mau menerimanya,
nggak usah disampaikan peringatan kepada mereka. Itu salah satu pemahaman. Kemudian ada juga penjelasan yang lain yang dimaksud dengan kalimat innama tunziru itu adalah bahwa peringatanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah akan memiliki dan memberikan dampak manfaat, memberikan manfaat hanya kepada orang-orang tertentu yang dijelaskan sifatnya di lanjutan dari kalimat tersebut. Apa lanjutannya? Manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sehingga kalau kita artikan secara lengkap, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang engkau sampaikan hanyalah akan bermanfaat kepada orang-orang yang dalam dirinya ada dua sifat, ada dua sikap. Yang pertama, manittaba'a dzikra adalah orang yang mau mengikuti peringatan tersebut. Dan yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, yang memiliki rasa takut kepada Allah, zat yang maha rahman, dalam keadaan ghaib. Dan ghaib di sini dinisbahkan yang pertama kepada Allah, Allah ghaib bagi hambanya dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita tidak bisa dan tidak mampu untuk melihat Allah di dunia ini. Semoga Allah sampaikan kita di surganya dan diberi kesempatan melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, ghaib dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghaib dinisbahkan kepada orang itu sendiri, kita. Yakni memiliki rasa takut kepada Allah walaupun dia ghaib. Ghaib bagi siapa? Ghaib bagi orang lain, manusia yang lain. Artinya walaupun dia dalam kesendirian, gak ada yang melihat dia, gak ada yang mendengar dia, gak ada yang menyadari atau mengetahui keberadaannya, dia tetap berada di atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau di hadapan manusia, walaupun juga dalam kesendirian. Dia tetap di atas jalan ketakwaan. Baik. Ini gambarannya secara umum. Maka sekilas saja kita bisa melihat ternyata di dalam ayat ini luar biasa. Ya, kita bisa saksikan sekian banyak orang menerima namanya peringatan. Al-Quran dibacakan. Al-Quran dijelaskan, Al-Quran dikaji. Bahkan kita sendiri kadang juga yang menyampaikan, yang membacakan, yang menjelaskan. Sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW, kita dengar, kita baca, dijelaskan kepada kita, atau kita yang membaca, atau kita justru yang menjelaskannya. Tapi apakah semua itu akhirnya kita bisa mengambil manfaat? Betul-betul memberikan faedah, kebaikan dan perbaikan, terutama dalam urusan agama kita. Ya, ternyata jawabannya tidak. Bahkan kalau kita mau jujur, ibaratnya dari 10 ayat yang disampaikan, 1 ayat belum tentu pula kita memastikan diri kita sudah bisa mengambil manfaatnya. Jangankan ngambil manfaatnya, paham aja kadang belum. Ya, barakallahu fikum. Ini yang menjadi satu gambaran yang membuat kita harus selalu mawas diri. Sekian banyak yang kita terima dari peringatan dari Allah, dari Al-Quran, maupun dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, yang kemudian dijelaskan juga oleh para sahabat dan juga para salafun saleh dengan pembahasan dan penjelasan yang benar. Namun ternyata tidak semuanya, bahkan jujur kita katakan sedikit yang betul-betul kita mengambil manfaat. Apa maksudnya? Di antara indikator manfaat itu ada dari ilmu yang kita dapatkan, dari peringatan yang kita terima, adalah menjadikan kita mengalami sebuah perubahan lebih baik.
baik itu secara lahiriah dalam amalan ibadah sebagai bentuk realisasi ketakwaan kita kepada Allah, dan lebih-lebih lagi memberikan kebaikan dan perbaikan pada kondisi kebatinan kita. Ya, baik, barakallahu fikum. Maka di ayat ini kita diberikan penjelasan bagaimana agar peringatan yang datang dari Allah maupun yang datang dari Rasulullah SAW kita betul-betul bisa mengambil manfaat. Ya, ada dua. Yang pertama adalah orang akan diberikan peringatan, kemudian dia bisa mengambil manfaat adalah manittaba'adz dzikra, orang yang dia mau mengikuti peringatan tersebut. Apa maksudnya mau mengikuti peringatan? Maka dikatakan di sini seseorang dikatakan ittiba, ya, seseorang dikatakan ittiba, mengikut terhadap peringatan itu minimalnya dalam dirinya ada dua persyaratannya. Yang pertama adalah ada pembenaran, meyakini akan kebenaran dari apa yang disampaikan. Ketika yang datang dari Allah dan Rasulnya itu berupa berita tentang masa lalu, berita tentang yang akan terjadi, yang belum terjadi saat ini, maka bagaimana kita akan bisa mengambil manfaatnya ketika dalam hati kita membenarkannya, meyakini kebenarannya tanpa ada keraguan terhadapnya. Ya, ini yang harus kita miliki. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, maka saat itu kita harus membenarkan perintah itu bahwa itu perintah dari Allah, dan konsekuensinya kita harus melaksanakannya. Jadi ketika dikatakan seseorang itu ittiba, syarat pertama membenarkan. Maka bagaimana seseorang akan mengambil faedah ketika diberikan peringatan tapi dia tidak meyakini kebenaran itu? Maka orang-orang yang dia ragu, keimanannya di atas keraguan, tidak dibangun di atas keyakinan, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari setiap atau apapun peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ya, maka pertama yang harus kita miliki adalah yakin, membenarkan tanpa ada keraguan. Yang kedua, dikatakan seseorang itu ittiba ketika dia mengikuti sesuai dengan berita atau peringatan yang sampai kepadanya. Ketika itu adalah berupa perintah, maka dia harus ikuti dengan melaksanakan perintah itu dengan sekuat daya upaya dia. Dan yang ketika datang itu adalah berupa larangan, maka dia harus menunjukkan sikap ittiba'nya dengan meninggalkan larangan tersebut sejauh-jauhnya. Maka bagaimana dengan kita? Ketika datang perintah ya kepada kita untuk mengerjakan sholat, dan itu salah satu peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Ya, dengan berbagai macam redaksi di Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita berita perintah tentang sholat. Maka yang pertama, agar kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari peringatan ini, kita yakin dan membenarkan tanpa ada keraguan terhadap perintah tersebut. Perintah itu benar datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita membenarkan, tidak meragukannya. Yang kedua, harus kita laksanakan. Baru dikatakan kita ittiba. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi tidak terrealisir dalam kondisi seseorang yang ingin ittiba, memenuhi syarat pertama mengambil manfaat yaitu manittaba dzikra, kecuali dalam dirinya meyakini kebenaran dari apa yang datang berupa peringatan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan dari apa yang ada dalam peringatan tersebut. Ketika itu berupa perintah, dia kerjakan. Ketika itu berupa larangan, dia jauhkan. Ya, baik, barakallahu fikum. Baru dikatakan seseorang, ya, dia ittiba. Itu baru syarat pertama. Ya. Syarat yang kedua, ya ikhwan rahimani Allah wa iyyakum, adalah
wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut, khasyah kepada Allah yang maha pengasih, bil ghaib, yang walaupun dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sebelum kita membahas dengan kalimat wa khasyar rahmana bil ghaib sebagai syarat kedua untuk seseorang bisa mengambil faedah manfaat dari sebuah peringatan, di sini dijelaskan kalimat az-zikra, ya. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Maka apapun yang datang dari Al-Quran itu termasuk di dalamnya adalah az-zikra. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar yang akan menjaganya. Apa yang dimaksud az-zikra di dalam Al-Hijr ayat 9 adalah Al-Quran. Ya, kemudian dijelaskan lagi oleh beliau rahimahullah, kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr. Yang pertama, ya, yang pertama, karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan sekaligus pelajaran. Sebagaimana dalam surah Al-Qamar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini adalah sebutan az-zikra terhadap Al-Quran bermakna peringatan sekaligus pelajaran. Yang kedua, Al-Quran disebut az-zikr itu karena di dalamnya terdapat berita masa lalu. Jadi yang pertama tadi ada peringatan dan juga pelajaran. Yang kedua di dalam Al-Quran juga ada berita masa lalu. Ada kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, yang itu akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, yang mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sebagaimana dalam surah Yusuf di ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini juga sebutan ataupun kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr, salah satunya atau yang keduanya alasannya adalah karena di dalamnya ada kisah-kisah masa lalu, kisah para nabi, kisah para rasul, ya, dan juga kisah-kisah yang lain yang di situ akan memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang berusaha mengambil manfaat darinya. Yang ketiga, Al-Quran disebut dengan az-zikr karena di dalamnya disebutkan keadaan umat manusia dalam pemberian balasan nanti di hari kiamat. Dan mereka akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berada di surga, satu kelompok berada di neraka. Ya, itu yang ketiga, bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana keadaan nanti manusia di hari kiamat atau setelah kiamat. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Dan tidak ada di antara keduanya. Apa itu istilahnya? Al-manzil baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Ya, tidak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak surga, ya neraka. Tidak ada ditempatkan di antara keduanya. Sebagaimana ini menjadi keyakinan sebagian dari kelompok golongan yang mereka masih mengaku sebagai muslim atau bagian dari Islam, namun pemahamannya menyimpang. Baik, barakallahu fikum. Yang keempat, kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr? Karena di dalamnya disebutkan bangsa Arab dan tingginya keberadaan mereka.
Yang menjelaskan ini adalah dalam surah Az-Zukhruf di ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu. Bagi siapa maksudnya di sini? Rasulullah SAW, dan juga bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Maka di dalam Al-Quran juga mengandung ya penyebutan penggambaran tentang bangsa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ya menetapkan bangsa Arab sebagai bangsa di mana di situ diutus seorang rasul sebagai penutup para nabi dan rasul yang ada di muka bumi ini, sekaligus sebagai utusan Allah, nabi dan rasul terbaik, ya, itu bukan kebetulan. Dipilihnya bangsa Arab ini menunjukkan adanya keistimewaan, kelebihan yang ada pada mereka. Bukan kebetulan. Sebagaimana bukan kebetulan ketika Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah SAW terpilih sebagai nabi terakhir. Sebagaimana juga bukan kebetulan ketika dipilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sebagai sahabat bagi Rasulullah SAW. Itu bukan kebetulan. Ya, sehingga nggak boleh seseorang itu kemudian berandai-andai. Coba kalau aku lahirnya itu pada zaman itu di tempat itu, pasti aku akan juga jadi sahabat. Nggak bisa. Kita nggak terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, taib. Ini juga di dalam Al-Quran menggambarkan tentang itu. Taib. Barakallahu fikum. Dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran meninggikan keadaan bangsa Arab, menjadikan mereka sebagai rujukan bagi umat-umat yang lain. Ya, kalau kita lihat diturunkan Islam atau diutusnya Rasulullah SAW yang kemudian diturunkan kepada beliau risalah ilahiyah, Al-Quran dan seterusnya di mana? Di bangsa Arab. Ya, kemudian diajarkan kepada siapa? Juga bangsa Arab. Dari bangsa Arab, dari kalangan para sahabat, kemudian melanjutkan pelajaran yang didapat dari Rasulullah SAW kepada muridnya, para tabi'in yang juga mayoritasnya bangsa Arab. Terus. Kalau seperti ini, bagaimana kita tidak mengakui akan kedudukan mulia mereka yang menjadi dengan izin Allah perantara sampainya Islam kepada kita, bahkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat. Bagaimana kita tidak mengakui kemuliaan, ketinggian mereka? Ya, jangan pula gara-gara urusan politik ini malah kadang hal-hal yang berbau erat malah ditolak. Walaupun kita tidak menutup mata, ada yang ini sifatnya adalah manusiawi sifatnya, person per person, kelompok per kelompok, yang memang ada juga sisi kesalahan, khilaf, bahkan Abu Jahal juga bangsa Arab, Abu Lahab juga bangsa Arab. Namun secara umum kita tidak bisa menolak, tidak bisa juga tidak mengakui akan ketinggian kemuliaan bangsa Arab. Ini juga ya yang ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, kenapa Al-Quran disebut dengan Az-Zikr? Adalah disebutkan di dalam Al-Quran itu syariat Allah dan juga hukum-hukumnya. Ada perintah, ada larangan. Dan inilah ayo ikhwah, penyambung antara berita-berita umat terdahulu dengan berita umat manusia di masa yang akan datang. Oleh sebab itulah Al-Quran disebut dengan Az-Zikr. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Ini penjelasan di dalam kitab ini kenapa Al-Quran disebut dengan Az-Zikr. Yang pertama karena terdapat peringatan sekaligus pelajaran di dalam. Yang kedua, ada berita masa lalu. Yang itu ketika kita mempelajarinya, kita membacanya, kita memahaminya, kita akan dapat mendapatkan faedah manfaat dari kisah tersebut.
Ya, dan itu bukan rahasia lagi, betapa banyak kita temukan itu manfaat yang luar biasa dari setiap ada yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan bangsa Arab yang Allah pilih. Yang sekali lagi bukan kebetulan Allah menetapkan atau memilihnya, yang memiliki kemuliaan, keunggulan, ketinggian. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling pentingnya, di dalam Al-Quran ada yang namanya syariat dan hukum-hukum Allah, di mana di situ ada perintah, di situ ada larangan. Ya, dan itu yang menyambung dari masa ke masa, dari risalah-risalah sejak Nabi dan Rasul yang pertama sampai yang terakhir. Al-Quran, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ini baru kita bicara tentang manittaba'ad dzikra. Syarat pertama, seseorang bisa mengambil faedah manfaat dari sebuah peringatan dari Al-Quran. Ayo ikhwah. Yang kedua adalah wa khasyir rahman bil ghaib. Tidak cukup seseorang sekedar yakin, membenarkan tanpa ada keraguan, kemudian melaksanakan atau mengikuti peringatan tersebut, ketika itu berupa perintah dia kerjakan, ketika itu berupa larangan kemudian dia tinggalkan. Tidak cukup hanya di situ saja. Harus disertai dengan wa khasyir rahman bil ghaib. Harus ada dalam dirinya yang namanya khasyah. Takutnya dia kepada Allah Ar-Rahman, baik ketika di hadapan manusia maupun dalam kesendirian. Kalau bahasa mudahnya kita memahami kalimat ini adalah apa? Setelah membenarkan petunjuk, setelah mengikuti petunjuk, yang ketiga apa? Ikhlas. Itu sebetulnya. Sehingga kita akan banyak temukan sekian banyak redaksi kalimat yang ada dalam Al-Quran, itu ujung-ujungnya dua ini. Ya, ujung-ujungnya ini. Ikhlas, ittiba. Ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Sama di surah Al-Furqan ketika menjelaskan tentang orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, ya. Kemudian dengan apa yang dia lakukan itu maka dia terjatuh di dalam dosa yang diancam dengan azab, bahkan dilipat gandakan ya azabnya. Kemudian Allah membuat pengecualian, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka amanah, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Iman mewakili apa yang paling pokok? Pokok keimanan itu apa sih? Kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Termasuk memurnikan setiap apa yang kita lakukan, tujuannya ya, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dengan amalan itu hanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias ikhlas. Wa amila salihah atau wa amila amalan salihah, maksudnya beramal dengan amalan soleh. Apa soleh di sini? Shawab. Apa shawab? Ittiba'ur Rasul. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Ya. Dan banyak lagi ayat yang lain yang semuanya itu akan mengerucut kepada sebuah pemahaman bahwa seseorang yang dituntut dalam kehidupan di muka bumi ini dua: meluruskan hati dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, kemudian melakukan bentuk ibadah itu betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, sama seperti yang di sini. Manittaba'al dzikra itu ittiba. Wa khasyir rahman bil ghaib itu ikhlas. Maka kalau kita bahasakan dengan yang sederhana, siapa yang bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan?
Yang pertama, yang dia ikuti peringatan itu dengan dasar yakin akan kebenarannya. Diikuti, dilaksanakan, meyakini kebenarannya. Dan ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan atau ketika dia meninggalkan apa yang Allah larang, semuanya itu dilakukan dalam kondisi ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baru orang seperti ini akan bisa mengambil manfaat dari peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita istirahat dulu, kita laksanakan salat. Insyaallah nanti kita jelaskan ya. Di dalam ayat ini menggunakan kalimat khasyah atau khasyah, tidak menggunakan kalimat khafa atau khauf. Nanti kita jelaskan apa perbedaan antara khasyah ya dan khauf. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia sama-sama diartikan takut ya. Semoga Allah mudahkan bagi kita. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Untuk menguatkan pemahaman kita dari manittaba'a dzikra, orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan adalah yang ittiba'. Yang pertama membenarkan, tidak meragukan. Yang kedua mengikuti petunjuk tersebut. Itu kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari terkait ya urusan dunia. Misal ada seseorang datang kepada kita. Kemudian orang itu mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Abang, Kakak misalkan, di belakang masjid itu ada emas batangan. Satu batangnya itu 1 kilo 1000 gram ya. 1 kilo 1000 gram ya. Dan itu ada 5 batang. Siapa yang mau silahkan ambil. Kira-kira yang ngambil itu orang yang kayak apa? Pertama, dia percaya dengan sang pembawa berita. Dia percaya bahwa yang disampaikan itu benar. Kalau dia nggak percaya, kira-kira dia akan mendatangi tempat itu nggak? Tidak, dia akan bilang, kamu ngibul aja. Mimpi siang bolong, hari gini mana ada. Kalau ada pun ngapain kamu bilang-bilang nggak kamu ambil sendiri, nah, gitu kan. Maka orang yang akan punya peluang untuk bisa mendapatkan faedah dalam hal ini kita contohkan adalah emas batangan tadi. Yang pertama dia harus percaya terhadap berita yang disampaikan orang tersebut. Apakah percaya saja, nggak ragu cukup untuk bisa mendapatkan? Tidak. Bisa jadi dia percaya, ya percaya sih, tapi malas lah, biar orang lain aja yang ngambil. Apakah dia akan dapat? Tidak. Maka orang yang akan bisa mendapatkan faedah dari berita itu, yakni faedah dalam hal ini kita konkretkan yaitu batangan emas tadi, adalah yang saat dia yakin percaya terhadap berita tersebut, kemudian dia bergegas mengerahkan kemampuan yang dia miliki untuk segera menuju tempat tersebut. Bahkan ketika belum nampak, dia akan berusaha mencari. Karena kalau dibilang di belakang masjid ini kan luas, dari ujung sampai ke ujung, titiknya mana kan tidak tahu. Dia akan berusaha mencari. Dari orang yang sama-sama percaya ketika mencari mungkin akan berbeda usahanya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang malas-malasan, sekali tengok nggak ada langsung pergi. Berarti ada keraguan sebetulnya saat dia
mendengar cerita atau berita itu. Maka orang yang punya keyakinan tanpa keraguan pasti diikuti dengan kesungguhan melaksanakannya. Ya, maka orang yang tadi yakin 100% tanpa keraguan, ketika dia di satu ujung sana menemukan, dia akan cari lagi. Karena dia yakin ini pasti ada, nggak mungkin orang itu bohong, dia akan cari terus. Sebelah sana nggak dapat, sebelah sini sudah dikelilingi nggak dapat, oh berarti kurang dalam lagi, terus dia akan berusaha dengan modal yakin tadi. Ya, sama seperti kita. Misal datang berita dari Rasulullah SAW, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira yang bisa ngambil manfaat dari peringatan dari berita Rasulullah SAW ini siapa? Satu yang yakin. Kira-kira kalau sampai berita, udah sampai ya, berita ini sampai kita dan kita yakin itu adalah insya Allah bisa kita yakini itu adalah disandarkan kepada Rasulullah SAW, berarti kita yakin ya, membenarkan. Pertanyaannya, apakah kita melaksanakannya? Jadi sekian orang yang mengatakan saya percaya, saya yakin, saya tidak ragu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Ternyata beda. Sama-sama mengatakan yakin, tapi amalannya beda. Ada yang semangat, berusaha betul, tak pernah ditinggalkan. Sebagaimana dalam prakteknya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, sholat sunnah fajar tidak pernah beliau tinggalkan baik ketika mukim maupun safarnya. Bagaimana dengan kita? Kalau sempat aja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Sebetulnya saat kita menyatakan yakin, percaya, tidak ragu terhadap berita yang datang Rasulullah SAW, kadarnya ternyata beda. Semakin seseorang punya keyakinan, percaya tanpa ada keraguan, semakin kuat, pasti akan diikuti dengan amaliyah yang sungguh-sungguh. Maka lemahnya amal itu sebetulnya indikator apa? Lemahnya iman. Jadi sebetulnya kalimat ittiba yang kemudian dijelaskan menjadi dua faktor yakin percaya tanpa keraguan atau membenarkan. Yang kedua adalah mengikuti dari peringatan atau petunjuk itu sebetulnya saling berkaitan. Siapa yang memiliki kekuatan keimanan atau pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, maka pasti akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengamalkannya. Ya, maka semakin kuat iman seseorang, semakin kuat amalannya. Sekaligus sebaliknya, ketika amal seseorang lemah, itu sebetulnya indikator lemahnya iman. Dan memang betul, iman itu kan naik turun, yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat hadir di majelis taklim walaupun hujan, mau basah-basah tetap kita usahakan. Tapi kadangkala jangankan hujan, enggak hujan saja, ada saja udzur yang dibuatnya. Sebagaimana juga ibadah yang lain. Baik. Dalam urusan dunia, dua ini sudah cukup, yakin melaksanakan, tapi dalam urusan akhirat tidak cukup, kecuali harus ada yang namanya wa khasyar rahman bil ghaib. Betapa banyak orang beramal menunjukkan kesungguhan dengan sholatnya, infak, sedekahnya, membantu sekian banyak orang yang membutuhkan, berangkat haji dan juga umrahnya, ya, banyak melakukan hal yang itu orang bisa melihatnya, orang bisa mendengarnya, orang bisa mengetahuinya, bahkan ya viral di media masa, di media sosial. Semangat, tapi apakah pasti dia mengambil manfaat dari yang dia lakukan? Dia harus penuhi dulu syarat kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Betul-betul semuanya itu dilakukan di atas rasa takutnya kepada Allah, bukan karena selain Allah. Di sini dijelaskan, digunakan di dalam ayat ini wa khasyar rahman, khasyah tidak menggunakan khauf
Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di sini yang dimaksud dengan khasyah itu adalah rasa takut yang didasarkan atas pengetahuan tentang zat yang ditakuti dan keagungannya. Jadi rasa takutnya itu dasarnya adalah karena memahami, mengetahui betapa mulia, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itulah pengetahuan tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah dengan segala kesempurnaan dan ketinggian asma dan sifatnya. Ya. Ini disebut dengan khasyah, sehingga di dalam surah Fatir ayat 28 yang sangat kita kenal, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Innama sekali lagi digunakan juga di dalam ayat ini sebagaimana di ayat di ayat 11 dari surah Yasin tadi, pakai innama juga. Apa artinya? Innama, yang namanya takut atau orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah dari hamba-hamba Allah al-ulama yang memiliki ilmu. Artinya apa? Takutnya dia kepada Allah itu atas dasar pengetahuan dia, pemahaman dia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin seseorang paham, berilmu, memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan, kemuliaan, kekuasaan dan seterusnya, maka akan semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut dengan sebab zat yang ditakuti, itu khasyah. Apa bedanya dengan khauf? Khauf itu adalah rasa takut dengan sebab lemahnya orang yang takut tersebut. Seperti takutnya manusia terhadap seekor harimau. Lagi jalan di perbatasan, kemarin ada kawan kami di status medsos dia memvideokan ada bekas tapak. Dia bilang apa? Ini bekas tapak si Datuk katanya. Siapa maksudnya? Datuk harimau. Itu saja orang melihat itu sudah muncul rasa takut. Apalagi betul-betul nampak. Kalau nampaknya di kebun binatang malah gak takut, malah didatangi, bayar pun mau kan. Tapi ketika itu di alam nyata, di kondisi di alam yang liar, yang itu adalah binatang yang tidak dalam kondisi terjaga, terkarantina, ya, maka muncul yang namanya rasa takut pada diri kita. Apa sebabnya? Karena lemahnya kita terhadap kekuatan, keganasan, ya, dari binatang tersebut. Itulah khauf. Dan terkadang rasa takut yang disebut khauf ini tidak ada kaitannya dengan posisi apakah hebat ataukah tidak dari zat atau orang ataupun binatang ataupun benda yang ditakuti. Itu khauf. Lebih pada dari sudut pandang orang yang takut itu sendiri. Kalau khasyah tadi disebabkan karena kedudukan zat yang ditakuti. Baik. Sehingga ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Tidak akan muncul khasyah pada diri seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memiliki pengetahuan yang baik, yang benar tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seseorang semakin dia paham, semakin dia memiliki ma'rifatullah itu dengan sebenar-benarnya berdasarkan adillah, dalil-dalil yang sahih, maka pasti dengan itu Allah akan makin kuatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi beda antara khasyah dengan takut. Khasyah itu rasa takut
disebabkan karena keagungan, kebesaran, ketinggian dari zat yang kita takut kepadanya. Ya, makanya takut kepada Allah wa khasyir rahman itu disebabkan karena pahamnya seseorang betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun khauf itu lebih karena kelemahan yang ada dalam diri orang yang takut tersebut. Buktinya apa? Ada loh orang itu yang nggak takut sama harimau, ya nggak? Ada loh orang itu yang nggak takut sama ular. Bahkan ada orang yang nggak takut, rata-rata orang nggak takut, tapi ada orang tertentu takut. Sama apa itu? Sama cecak. Ya. Sama apa lagi? Ada loh orang yang takut sama kemucing. Tahu kemucing? Yang dari bulu ayam. Ada trauma di sana. Jadi takutnya bukan karena bendanya, tapi karena kondisi kelemahan yang ada dalam dirinya. Dan kedua-duanya ini ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya akan semakin menguatkan kedudukan seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Kenapa? Takutnya seorang hamba Allah kepada Rabb-nya, satu karena keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam waktu bersamaan takutnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah karena betapa lemahnya, betapa hinanya, betapa kerdilnya kita sebagai hamba Allah di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian dijelaskan di sini satu faedah yang luar biasa. Kenapa ketika Allah mengatakan wa khasyir rahmana bil ghaib, takutnya kepada Allah kemudian disandarkan kepada salah satu nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Padahal biasanya kalau takut itu harusnya wa khasya Al-Jabbar, ya, takut kepada zat yang maha kuasa, maha keras siksanya, maha pokoknya yang luar biasa gitu. Kenapa ini justru dikaitkan dengan Ar-Rahman? Masya Allah. Ayo ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Beliau di dalam tafsir ini beliau menjelaskan dipilihnya penyebutan nama di sini tanpa menyebutkan kata Allah langsung Ar-Rahman, karena seseorang yang takut kepada Allah Ta'ala maka dia takut atas dasar ilmu, pengetahuan. Kemudian Allah menenangkan orang yang takut tersebut dengan apa? Ketahuilah sebenarnya zat yaitu Allah yang engkau takut kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Oleh karena itu setiap rasa takutmu kepada Allah makin besar, maka akan semakin besar pula rahmat Allah untukmu. Ini hikmah luar biasa. Ya. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah, maka semakin besar pula rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Sebaliknya, semakin seseorang kehilangan wal'iyadzubillah rasa takutnya kepada Allah, semakin dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ingin mengukur, menakar seberapa besar rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita, ukurlah dari seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah yang luar biasa yang beliau bisa ambil dalam kandungan kalimat ini. Wa khasyir rahman, takut kepada Allah yang maha rahman. Rasa takut kita semakin besar rasa takutnya, semakin besar pula rahmat Allah akan diberikan kepada kita, insyaallah. Ya, ayo ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini faedah yang wallahu alam sejauh yang kami coba baca, ya baru kita temukan di dalam tulisan beliau. Ya. Kemudian wa khasyir rahman diikuti dengan kalimat bil ghaib. Ini juga tidak kalah pentingnya yang harus kita ambil faedah di sini ayo ikhwah. Ya. Takutnya kita kepada Allah yang Maha Rahman dalam kondisi walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Biasanya kita takut pada sesuatu karena nampak. Ya. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala takut walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak
bisa kita lihat. Ya, karena kita memang di dunia ini tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah dalam arti zatnya. Yang kita bisa saksikan hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah maupun syar'iyyahnya. Yang kedua, takut di sini, ghaib di sini maksudnya disandarkan kepada kita yang melakukannya. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwa seseorang takut kepada Allah itu baik ketika di hadapan manusia maupun dalam kesendirian. Kenapa dikatakan ghaib? Ya, ghaib kita tidak dilihat, tidak diketahui oleh orang lain. Saat kita sendiri nggak ada yang tahu. Apalagi sudahlah sendiri, tidak ada orang yang melihat, udah gitu kita berada di alam maya. Ya. Kita aja kadang di hadapan orang lain kita masuk ke dunia maya, orang tak tahu. Ya, orang nggak tahu. Orang yang walaupun orang lain tak tahu, manusia tidak ada yang melihatnya, tak ada yang mendengarnya, nggak ada yang mengetahuinya. Namun ketika dia wa khasyar rahmana bil ghaib, dia akan tetap menjaga peringatan dari Allah dan Rasulullah SAW. Ketika itu perintah, dia akan tetap laksanakan. Di hadapan orang atau tidak, dia akan tetap baca Al-Quran. Di hadapan orang ataupun tidak, dia akan tetap melakukan salat-salat dari qiyamul lailnya. Di hadapan orang atau tidak, dia akan tetap berinfak, bersedekah. Bahkan dia lebih memilih untuk menyembunyikan infaknya daripada dinampakkan di hadapan manusia. Ya, itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah walaupun dalam kesendirian. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan takut kepada Allah kecuali jika terpenuhi seperti itu. Sekedar seseorang melaksanakan sholat. Kenapa dia melaksanakan sholat? Karena dia ingin melaksanakan perintah Allah. Kenapa dia melaksanakan perintah Allah? Karena dia takut kepada Allah. Kalau tidak mengerjakan sholat, akan diazab oleh Allah. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa kata mereka? Ya, dulu kami waktu hidup di dunia tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Dia tahu itu, kalau tidak mengerjakan sholat masuk diazab di neraka Saqar. Akhirnya dia pun mengerjakan sholatnya. Di hadapan manusia dia sholat dan seterusnya. Namun apakah betul takut dia hanya kepada Allah atau takut kepada manusia? Lihat bagaimana dia ketika di belakang manusia. Apa yang dilakukan di hadapan manusia minimalnya harus sama dengan apa yang dilakukan dalam kesendirian. Minimal. Kalau kita bahas nanti tentang bagaimana seseorang dalam beramal menjaga keikhlasan, salah satunya dengan menyembunyikan amal, itu ada banyak contoh dari kalangan para salaf. Bagaimana perjuangan mereka, kesungguhan mereka, ya rahimahumullah, dari kalangan salafun as-salih untuk menjaga keikhlasan amalnya dengan cara menyembunyikannya. Ya. Ini dalam rangka untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa rasa takut yang ada dalam dirinya betul-betul takutnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini yang dituntut. Sehingga betapa banyak orang sama-sama sholat, sama-sama bayar zakat, sama-sama infak sedekah, sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama haji dan umrah. Dan juga melakukan sekian banyak dari amal soleh di hadapan manusia. Namun ternyata antara 1, 2, 3 dari sekian banyak orang beramal akan berbeda nilai kesolehannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya yang menjadikan beda adalah berbedanya wa khasyar rahmana bil ghaib. Benarkah rasa takut dia itu memang hanya untuk Allah? Dibuktikan dengan keikhlasan dalam dirinya. Karena ada itu digambarkan salat di shaf yang sama, dengan imam yang sama, gerakannya sama, mungkin pakaiannya juga sama. Akan tetapi kedudukan salat, nilai salatnya di sisi Allah, ya, itu bainas sama'i wal ardh. Kalau kadang orang agak mempelesetkan biar lebih apa? Bainas sama'i was sumur.
Sumur itu kan digali lebih dalam lagi, artinya lebih jauh lagi jaraknya. Di antara penyebabnya adalah karena perbedaan kondisi rasa takut yang ada dalam diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Oleh sebab itulah Nabi mewanti-wanti dengan kalimat ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Karena sebenar-benarnya ketakwaan itu jika seperti itu. Bukanlah ketakwaan ketika hanya di hadapan manusia, yang kemudian ketika dalam kesendirian dia kehilangan sifat ketakwaannya. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Di sini sampai dikatakan ada di antara manusia yang ketika di hadapan orang-orang dia tidak mau berbuat maksiat, tapi ketika dalam kesendirian begitu mudahnya dia melakukan maksiat tersebut. Maka pertanyaannya, sebenarnya orang ini takut sama Allah atau takut kepada manusia? Ya, dan ini adalah nasihat untuk kita semua, karena kita semua punya kecenderungan seperti itu. Itulah ujian. Walaupun demikian kita tidak boleh kemudian mengatakan orang yang rajin melakukan atau amal kebaikan di hadapan orang banyak kemudian kita katakan, itu paling gak ikhlas. Tidak boleh. Ngapain kita ngurusin kondisi orang lain? Cukuplah kita koreksi diri sendiri. Ya, boleh jadi orang-orang yang memang Allah jaga hatinya, yang walaupun dia melakukannya di hadapan manusia, tapi Allah tetap jaga keikhlasan dalam dirinya. Ya, sebagaimana itu juga kita melihat bahwasanya kadang ada orang yang jarang nampak dia melakukan suatu amal kesolehan yang nampak oleh manusia. Kita jarang melihat dia. Jarang melihat dia ikut sholat sunnah rawatib di masjid. Ya, kalau setiap selesai sholat dia buru-buru pulang. Atau jarang dia nampak baca Al-Quran ketika di masjid. Atau bahkan tak pernah nampak dia tuh masukkan uang infaknya di keranjang yang berjalan. Maka cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan bagi kita apa? Prasangka baik. Semoga saja mudah-mudahan saudara kita yang seperti itu memang berusaha menyembunyikan amalnya, sholatnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, ataupun yang lainnya. Karena di banyak riwayat itu seperti itu. Bagaimana para salaf itu berusaha menyembunyikan amalnya. Ya, bagaimana digambarkan? Ada beberapa sih, kalau kita mau sebutkan. Ketika membaca Quran, kemudian orang lain datang, dia sadar ada orang lain mau datang, maka dia langsung berhenti baca Al-Qurannya dan menyembunyikan mushafnya agar nggak ketahuan. Ya, bahkan termasuk dari bentuk menyembunyikan amal itu adalah ketika menangis dia sembunyikan, jangan sampai orang tahu bahwa dia sedang menangis karena takut kepada Allah. Kita contohkan. Sebelum kita contohkan ada perkataan yang luar biasa oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, tangisan itu ada 10 bagian. Tangisan itu ada 10 bagian. 9 bagiannya biasanya untuk selain Allah alias tidak ikhlas. Dan 1 bagian saja yang memang benar-benar untuk Allah artinya ikhlas. Tangisan yang ikhlas. Kemudian beliau mengatakan, jika ada 1 tangisan saja yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah sekali dalam setahun itu masih banyak. Masya Allah. Ya. Kalau seandainya 1 saja dari tangisan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba Allah dan tangisan itu betul-betul ikhlas karena Allah,
Sekali dalam setahun itu saja, kata beliau Sufyan Ats-Tsauri, itu sudah banyak. Ini menunjukkan apa? Betapa luar biasa kehati-hatian para salafun saleh dalam perkara menjaga keikhlasan. Dan ini bagian dari bentuk ya atau syarat kedua seseorang baru bisa mengambil faedah manfaat dari setiap peringatan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apa sih maksudnya mengambil manfaat? Salah satunya adalah diterimanya amalan dia. Kita sholat alhamdulillah setiap hari 5 kali dalam sehari semalam, belum ditambah sholat sunnahnya, belum lagi ditambah sholat sunnah mutlaknya, belum lagi dengan sholat-sholat ya yang lainnya. Infak juga demikian, qiraatul Quran juga demikian. Dan semua dari amalan yang tadi kita contohkan, semuanya ada dasar perintahnya dan juga ada dijanjikan keutamaan pahalanya. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah? Kemudian kita berhak mendapatkan sesuai yang dijanjikan? Itu yang kita nggak berani menjawab. Ya, itu yang kita tidak berani untuk memastikan. Dan di antara bentuk diterimanya amal seseorang itu adalah ketika dia memenuhi persyaratan itu tadi. Manittaba'a dzikra wa khasyar rahmani bil ghaib. Sehingga bisa kita katakan seseorang dianggap bisa mengambil faedah dari peringatan itu, artinya ketika dia melaksanakan amalan tersebut, dia diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim saja pun ragu. Nabiullah Ibrahim itu seorang khalilullah. Di antara perintah Allah kepada beliau dan bersama Ismail alaihi wassalam adalah membangun Ka'bah. Yang melakukannya orang hebat. Hebat di pandangan Allah. Khalilullah. Perintah atau amalan yang dilakukan juga amalan yang hebat. Membangun Ka'bah. Orangnya yang melakukan hebat, amalannya juga hebat. Tapi apa yang diucapkan setelah selesai melakukannya? Nabiullah Ibrahim tetap ragu. Makanya beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan kemudian juga beliau mengatakan, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini beberapa majelis kami sampaikan berulang karena ini pelajaran berharga bagi kita. Ya, sekali Nabiullah Ibrahim orang yang hebat, amalannya juga amalan yang hebat pun masih ragu. Diterima ataukah tidak? Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang hebat, amalan kita juga tidak hebat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Maka di antara usaha agar diterima oleh Allah, wa khasyar rahmana bil ghaib. Menyembunyikan amalan atau konsisten baik di hadapan manusia maupun dalam kesendirian, kita tetap berada di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan seorang ulama pernah sampai berpura-pura mengatakan dirinya sedang flu atau pilek saat beliau menangis karena takut kepada Allah di hadapan jamaahnya. Yaitu ini dicontohkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau berpura-pura saat menangis tersebut mengusap wajahnya. Kemudian mengatakan sungguh berat yang namanya flu atau pilek. Padahal sebetulnya beliau tidak sedang pilek ataupun flu, namun ingin menyembunyikan di hadapan jamaahnya. Jangan sampai jamaahnya menyadari, mengetahui bahwa dirinya sedang menangis. Mungkin menangis karena membaca Al-Quran yang di situ ada ayat-ayat tentang surga, neraka, bergetar hatinya kemudian menangis. Bahkan Muawiyah bin Qurrah rahimahullah beliau mengatakan tangisan dalam hati itu lebih baik daripada tangisan air mata. Ya, apa yang di fisik ataupun yang kasat mata itu belum tentu merupakan cerminan yang ada di hatinya.
Sehingga akan lebih baik adalah seseorang berusaha menyembunyikannya, termasuk tangisan. Karena ada tuh tangisan itu, kenapa menangis? Karena tersugesti oleh suasana di luar dirinya. Nah, kalau seperti ini kita lebih khawatir lagi, jangan-jangan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa contoh, ya. Abu As-Sa'id juga pernah, beliau ketika baca Al-Quran, beliau muncul dalam dadanya getaran, kemudian ingin menangis. Namun karena dia sadar sedang diperhatikan orang lain, maka apa yang beliau lakukan? Beliau berusaha menyembunyikan tangisannya dan menutupinya dengan tersenyum. Ya, ini luar biasa bagaimana usaha para salaf dalam rangka untuk menjaga agar keikhlasan itu tidak rusak. Ya. Dan salah satu harapan dengan usaha itu adalah agar diterima apa yang dilakukannya di sisi Allah dan betul-betul juga bernilai kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian yang bagian akhir dari ayat 11 dari surah Yasin ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum adalah fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang mempunyai sifat tadi, ya, dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ifafillah azzani Allah wa iyyakum. Ini dikatakan bahwa ini termasuk adalah balasan. Ya. Maka siapa yang dia bisa mengambil mengambil manfaat dari sebuah peringatan dengan dua sifat yang ada dalam dirinya, manittaba'a dzikra, kemudian wa khasyir rahman, maka dia berhak mendapatkan kabar gembira berupa ampunan Allah dan juga berupa pahala yang mulia. Dan yang dimaksud di sini adalah surga dengan ampunan terhadap dosa-dosanya serta pahala yang mulia atas perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Ya, ini yang dimaksud diterimanya amalan sehingga dia berhak dengan janji Allah berupa ampunan dan surganya. Maka ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita berusaha dari sekian banyak yang kita dapatkan dari peringatan yang datang dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika kita duduk di majelis ilmu, baik ketika kita membaca, baik saat kita berdiskusi, ya, atau bahkan saat kita menyampaikannya kepada orang lain termasuk kami sendiri, maka marilah kita coba koreksi diri. Kita telisik apakah kita termasuk dari yang benar-benar bisa mengambil manfaat dari peringatan itu, atau wal'iyadzubillah justru jauh api dari panggang. Karena masih ada istilah jauh api dari panggang. Apa maksudnya? Kita sering ucapkan itu kan? Api di bawah. Panggang itu artinya ya mungkin ayam, mungkin ikan. Kalau terlalu jauh matang enggak matang. Jauh api dari panggangnya. Sesuatu yang tidak akan tercapai. Hanya sebuah khayalan, ya, dalam sebuah pembahasan tentang makna roja atau sikap optimis, ya, penuh harapan kepada Allah, itu diantaranya dijelaskan beda antara harapan dan khayalan. Apa itu harapan atau roja? Suatu keinginan, bahkan mungkin mimpi atau cita-cita yang diikuti dengan kesungguhan. Kesungguhan untuk ittiba, kesungguhan untuk menjaga keikhlasan. Adapun khayalan adalah keinginan, cita-cita atau mimpi yang ingin dia dapatkan, namun diikuti dengan kemalasan, berpangku tangan, menunda-nunda, nantilah,
kalau sudah tua, nantilah kalau udah nggak sibuk, nantilah gitu. Ya, maka harapan punya kemungkinan peluang yang besar untuk Allah kabulkan, sampaikan sesuai harapan. Ya, adapun khayalan yaitu tadi jauh api dari panggalnya. Ya, dan itu betapa banyak kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, kita lebih banyak berkhayal daripada berharap. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita. Karena ini adalah sebuah perjuangan yang tidak akan pernah usai. Perjuangan, pertarungan yang tidak akan pernah ada titik akhirnya sampai kita menghadap kepada Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Ya, maka hanya bermohon kepada Allah, kita membesarkan harapan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah berupa petunjuknya. Semoga Allah menggerakkan dalam hati ini dengan taufiknya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju ridha Allah dengan ma'unah atau inayahnya. Itu yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, walaupun di sini sebetulnya masih agak panjang penjelasannya, namun kita cukupkan. Semoga kita memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.